Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Pari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir kelak kita semua yang berkumpul pada hari ini akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pari. Acara yang keempat, doa. Acara kelima, diseminasi budaya positif. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sumarsi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, setuju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pari. Kepada Ibu Nur Hayani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Selasa tanggal 17 Oktober 2023 kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Sugeng rawuh Bapak, Ibu guru serta rekan-rekan
yang semua hadir di sini. Saya selaku pribadi saya mengucapkan sugeng rawuh, terima kasih atas kedatangannya pada siang hari ini. Karena terus terang hari ini harusnya kita masih ada di SD ya, tetapi kita memerlukan waktu sebentar untuk kegiatan Bu Krismiati. Terima kasih. Harapan saya cuma satu, dominasi budaya positif ini semoga berjalan dengan sukses dan lancar. Karena terus terang CGP ini sudah serentak di Indonesia. Alhamdulillah, murid sedikit, guru lengkap. Insya Allah ada 4 guru CGP. Saya tetap bersyukur. Harapan saya dengan CGP yang akan nanti datang lagi, yang lulus lagi, muridnya tambah oke, bukan tambah melorot. Terima kasih, sekian harapan saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Memasuki acara yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asmawan kepada beliau waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami semua berkumpul di SDN 2 Klari dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN 2 Klari. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asmawan. Semoga doa yang telah dipanjatkan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kelima yaitu acara inti kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Krismiati. Kepada Ibu Krismiati waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Klari, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Klari, dan Bapak Ibu Guru, teman-teman guru sekolah tanah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumil akhir. Pertama,
saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan tempat untuk saya bisa mendesiminasikan apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak pada Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini yang begitu antuk ya, panas. Belum kena mau menghadiri undangan saya untuk datang di ruangan ini. Iya, pertama-tama karena ini siang biar tidak mengantuk, kita senam otak dulu ya untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Ini juga saya peroleh dari pas saya dapat di ruang kolaborasi bersama fasilitator saya dalam pendidikan guru penggerak. Ayo semuanya, angkat kepala dulu. Boleh berdiri, boleh duduk. Tangannya direntangkan. Nanti gini ya, sak, ya, sak. Terus keempat, terus gini. Ya, tangan, ini keempat, ini keempat, ini terus ayo kontak-kontak gitu ya. Oke, kita hitung bersama. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang cepat. Sekarang 2, 4. 2, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Sekarang 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nanti itu bisa terapkan setiap hari, boleh nggak? Gunanya untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Berarti yang tidak bisa tadi nggak imbang. Iya. Jangan otak kan kanan otak kanan buat apa? Kreativitas, dan yang kiri berpikir ya. Apa kembali? Berarti nggak bisa. Orangnya kreatif tapi nggak berpikir. Nah itu biasanya kalau terlalu memikirkan itu kita tidur lelah itu bisa bengkak sebelah matanya pas ketika bangun. Nah itu kita bisa menggunakan itu senam jari tadi bisa untuk menyeimbangkan otak. Bisa diimplementasikan kita sendiri ataupun kita tularkan kepada murid-murid kita. Nah seperti yang mau saya desiminasikan dari ini yaitu budaya positif. Nah itu bagian dari budaya positif, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Oke, Bapak Ibu. Semua saya perkenalkan dulu. Nama saya semuanya sudah kenal tentunya. Nama saya Kristiati. Saya tinggal di Selatan. Saya asli orang Pemalang yang dapat anugerah ditempatkan di SDN 2 Pari untuk memajukan bersama Bapak Ibu guru di sini. Adapun saya bertujuan mendesiminasikan ini adalah bagian salah satu tugas saya menjadi calon guru penggerak pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya ingin menyebarkan pemahaman yang saya peroleh selama saya belajar modul 1 kepada Bapak Ibu guru semua tentang budaya positif yang ada di sekolah. Adapun capaian pembelajarannya yaitu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi, perilaku manusia,
dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Nah, apakah saya bertanya, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar apa tidak? Setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Menurut Bapak Ibu? Yang kemudian, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, apakah benar? Menurut Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu yakini? Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini sangat berkaitan pada semuanya terkoneksi dalam satu kesatuan. Adanya disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri seseorang. Nah, nanti kita belajar ya. Tadi seperti yang dalam pertanyaan kemarin tadi, apakah benar hukuman itu akan mendisiplinkan siswa? Nanti Bapak Ibu akan tahu jawabannya ketika Bapak Ibu sangat mengikuti dengan saksama desiminasi ini. Nah, perubahan paradigma. Saya ingin coba 2 orang mempraktekkan ini, kegiatan ini. Ada yang sebagai A dan sebagai B. Tentunya yang sebagai A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Kemudian yang orang kedua, yaitu teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, sehingga bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu atau menyuap yang si A ini biar bisa membuka kepala tangannya. Apakah bersedia? Coba Mbak Frida sebagai B, sebagai A yang dirayu, dan yang biasa merayu biasanya Pak Andi jago merayu. Coba, ayo kita praktekkan di sini. Apa ini? Pak Andi kan biasa jago merayu. Mana buatan langsung report. Pak Andi harus bisa merayu Mbak Frida untuk apa yang Pak Andi mau. Coba Pak Andi, keluarkan jurusmu. Jadi kan hari ini cantik banget. Ini kira-kira kalau hari Minggu kita keluar bisa nggak? Coba pegang tangan kayaknya besok. Berarti kayak mana juga ya? Kenapa ini nggak kayak mana? Karena hari Minggu itu Pak, itu waktu saya bersama anak-anak saya. Jadi nanti nek tinggal sama jenengan kan anak itu nggak ada waktu sama saya. Saya juga ada waktu buat Mbak aja. Juga sama anak saya. Berarti hari Senin. Juga sama anak saya, juga sama anak juga. Hari Senin mau nggak jalan ke Aslilan juga? Oh nggak mau Pak, rumah saya jauh nanti saya. Bolos berarti jenengan. Nggak ngajak. Saya motor Pak, naik jalan juga mau. Oh iya. Ini harus mau ya.
Iya, berarti besok Senin jalannya jalan ke halaman SD Lari 2 mau nggak Mbak kira-kira? Oh ya jelas Pak, saya mau ke kelas itu lewat halaman dulu. Iya, ikut ya. Ikut. Iya. Panjenengan masuknya ke sini, saya masuknya ke situ. Ikut jalannya dari kantor ke sini. Oke, betul apa-apa dan jenengan kesal. Iya, berarti berhasil ya merayunya. Merayunya apa ini? Kepala tangannya belum dibuka. Oh. Itu udah dibuka nih. Berhasil membuka. Harus dibuka ini. Oh iya iya. Buli ngambelan ini kan dan racae. Iya. Wah, Bu niki pun jelas gagal. Ini minta tolong ya. Kasihkan Buli. Nak jenengan nggak mau nanti dapat hukuman dari Buli. Bukan termasuk anak buah yang taat kepada atasannya. Betul apa-apa. Kan itu kan kepentingannya jenengan. Enggak, ini buat apa ya? Dana sosial dari anak kelas 5 untuk kepala sekolahnya. Betul apa-apa. Beli ini apa nih? Itu orang Iya, iya. Nah ini, saya punya tips sulap hari ini. Sulap untuk ini apa menstabilkan otak kanan dan otak kiri. Caranya begini. Ya. Kepala tangan kiri dibuka, tangan kiri dibuka, tangan kiri dibuka, tangan kanan dibuka 4. Tangan kiri dibuka 1, 2, 2, ya, lagi. Keluarkan semuanya Pak. Jangan boleh Pak. Jatuh boleh? Boleh Pak. Ya. Ancam Pak. Ini selama ini jenengan mohon bantuan kalau terus. Dan saya belum pernah minta bantuan jenengan. Kali ini saya minta bantuan jenengan. Tolong buka tangan kirinya. Pak, tangan kiri itu buatan sopan. Tangan kanan mawon. Apanya? Saya pengen itu udah biasa saya lihat. Yang tangan kiri belum pernah saya lihat. Pak, aku tadi ini sakit diri. Berarti gini, karena jenengan belum pernah membantu saya dan tidak mau membantu saya. Kalau nggak mau buka tangan kiri, besok nggak tak bantu. Ini mau dilihat teman-teman kita. Ya. Terakhir nih. Terakhir. Coba ini. Tirukan saya berhitung 1 sampai 10. Caranya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gantian tangan. Ini udah 5. 1, gantian tangan. Gantian tangan. Yang kiri. Yang kiri. Kenapa sih Mbak nggak mau ngeliatin tangan kiri? Kenapa itu? Jangan-jangan ada sesuatu di tangan kiri Anda. Oh gitu. Berarti Pak Andi belikan. Oh iya. Kalau hilang nanti tak belikan. Siapkan dulu nanti. Ya berhubung tadi jurus terakhir saya tidak mempan, berarti kami yang merayu. Oke, terima kasih Pak Andi dan Sofenda. Ternyata Pak Andi gagal merayu Mbak Venda untuk membuka tangannya. Mbak Venda sangat punya pendirian yang sangat kuat untuk melindungi
sebuah ilusi. Tidak bisa kita seorang guru memaksakan apa yang kita kehendaki, karena pada dasarnya kontrol diri itu pada diri masing-masing peserta didik kita. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu diri sendiri. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita, itu tidak bisa. Soalnya pandangan saya seperti ini, kamu kudu melu aku. Tidak bisa, karena dia mempunyai kontrol diri sendiri. Nah, kita ubah kepada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Diubah yang tadinya stimulus respon, mengubah ke teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kalau anak-anak berbuat buruk itu kita melihatnya, kalau dari stimulus respon kita melihat itu salah, melakukan kesalahan. Kita ubah cara pandang kita kepada teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu berbuat itu karena dia punya alasan. Jadi jangan langsung mengejudge anak itu salah atau buruk. Orang lain bisa mengontrol kita, tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga murid kita. Terus memaksa juga pada saat rujukan gagal. Kita jangan memaksa terhadap anak, juga jangan memaksa, tapi lebih kepada membujuk atau kolaborasi. Dibujuk kayak apa tadi, dirayu kayak apa, kalau dia tidak punya keyakinan untuk melakukan, dia tidak akan mau. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya siswa berbuat apa, kita ojo maksa, kamu kudu gini, tidak boleh. Tapi kita lebih kepada berkolaborasi, mengajak bicara siswa. Kemauannya apa sih? Kita bicara. Kita guru hanya menuntun dan mengarahkannya. Terus model berpikir menang kalah diubah menjadi menang-menang. Jangan ada menang kalah, tapi menang semuanya. Tadi apakah menurut disiplin menurut Anda? Disiplin menurut Pak Andi? Disiplin bertanggung jawab terhadap semua pekerjaannya. Disiplin itu menurut Pak Andi bertanggung jawab atas semua pekerjaan. Jika menurut Mbak Ina? Disiplin menurut saya itu taat pada peraturan. Dia taat dan patuh pada peraturan yang telah disepakati bersama. Oke, terima kasih Pak Andi dan Bu Ina. Disiplin menurut Pak Andi adalah tanggung jawab dalam mengerjakan semua pekerjaan. Dan menurut Mbak Ina, disiplin adalah taat terhadap peraturan. Apakah sesungguhnya disiplin itu? Kita lihat. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri. Murid-murid ini dari Socrates dan Plato. Teori ini yang menciptakan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti yang di pendapatnya Mbak Ina tadi. Kecenderungan umum itu ketidaknyamanan. Disiplin itu wedi karo peraturan, takut akan memperoleh hukuman. Tapi sesungguhnya tidak. Disiplin itu adalah belajar. Kita belajar mengontrol diri kita, membuat kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Begitu guys, Bapak Ibu. Yang jadi memiliki apa? Nilai-nilai. Dengan disiplin itu kita akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang bersifat positif,
merupakan tujuan mulia setiap individu. Seperti apa? Kita kan tujuan pendidikan kita sekarang kan apa? Menciptakan profil pelajar Pancasila, di mana kita ingin mewujudkan siswa-siswa kita memiliki nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikannya? Beriman, bertakwa, mandiri, berakal kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Di dalam tadi disiplin positif kita ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu motivasi? Motivasi menurut Mbak Rina. Motivasi itu semangat yang diberikan. Semangat. Menurut Pak Isnawan, apa itu motivasi? Bebas ya itu ya. Motivasi adalah dorongan dari diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Brenda dan Pak Isnawan. Motivasi adalah dorongan atau apa yang ada di dalam diri ataupun pengaruh dari dalam atau dari luar. Motivasi ada 3. Motivasi eksternal yang berupa dorongan dari luar. Motivasi internal yang berasal dari diri sendiri. Contohnya begini, itu ada motivasi eksternal dan internal. Adapun untuk menghindari ketidaknyamanan itu termasuk takut sama hukuman, dapat sanksi, itu termasuk motivasi eksternal. Terus mendapat hadiah, imbalan, aku kalau melakukan ini akan mendapatkan hadiah ini, itu termasuk bukan dari internal tapi motivasi yang datangnya dari luar. Ini bersifat cuma sementara. Yang kedua ini sementara, tidak lama jangka waktunya. Tapi kalau motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya saya akan menjadi saya akan belajar terus, saya akan menjadi pintar. Itu di dalam dirinya siswa. Tidak, saya belajar ben oleh hadiah dari bu guru, saya belajar ben tidak dihukum bu guru. Tidak, tapi kita menumbuhkan siswa ini memiliki motivasi kesadaran dalam dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu dari dalam dirinya untuk kebaikan dirinya sendiri. Merdeka sekarang. Merdeka menurut siapa ini? Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi dapat memerintahkan diri sendiri. Tidak takut perintah, diperintah manut ini, tapi lebih kepada bisa mengontrol diri sendiri atau memerintahkan diri. Aku kudu disiplin, aku kudu ini, kudu itu. Nah, ternyata penghargaan itu tidak efektif untuk meningkatkan semangatnya siswa karena bersifat cuma sementara. Pengaruhnya jangkanya pendek. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa dapat penghargaan merusak hubungan? Karena apa? Sing oleh hadiah seneng, ada yang tidak dapat hadiah kiri-meri, dengki, nanti jadi nggak seneng sama bu gurunya, saling berantem sama temannya. Jadi penghargaan di sini kurang efektif ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang tepatnya kita lakukan adalah sebagai seorang guru
sadar diri, kelasnya kotor, berantakan, menyapu tanpa disuruh. Itu berarti kita kasih apresiasi, terima kasih anak-anak sudah melakukan semua ini tanpa tanggung diberikan dari kita ya. Nah, sekarang saya ingin dari yang tadi saya sampaikan antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bu. Hukuman itu terlebih kepada akibat dari sebuah peraturan, tidak melaksanakan peraturan yang menimbulkan sebuah hukuman. Terus kalau konsekuensi itu apa? Lebih kepada akibat dari kita yang tidak melaksanakan dari apa yang sudah kita sepakati, tapi konsekuensinya apa gitu. Tapi pada keyakinan diri masing-masing itu tidak karena dibuat oleh satu orang. Kalau hukuman itu kan biasanya peraturan itu dibuat satu orang. Oke. Coba saya ingin Bapak Ibu menjawab di stigma. Ada berapa pertanyaan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan yang termasuk hukuman yang mana, yang termasuk konsekuensi yang mana. Jika yang termasuk hukuman silahkan tempel di sini, dan yang termasuk konsekuensi tempel di sini. Coba Bapak Ibu tolong ada perwakilan yang kertas kuning gimana bisa Sepakat aja Mbak, mungkin ada warna kertas nih, untuk kertas warna. Untuk ini hukuman silakan ditulis di warna hijau, konsekuensi ditulis di warna oranye. Ijo sih, sapa sing ijo, aku mah ijo. Kan aku ijo tuh. Saya merah tapi enggak punya. Oke. Wah, aku baru berarti. Ini Pak Andi, belum itu Pak Andi. Yang itu sama. Sisi ojo kabeh. Iya. Dah, punya sabar siji-siji. Salah warna Oh, aja. sapi. Enggak korpring. Warnanya juga. Ada Orang laki orang ada dua lagi. Oh iya, itu dulu nggak tanya. Oke. Ya, bagus nek ngono. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita cek ya. Benar tidak? Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Kenapa hukuman? Karena peraturan, ada peraturan yang membuat satu orang itu gurunya. Terus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu juga hukuman. Kita buka aja ya jawabannya. Jawabannya. Ya betul sekali tadi yang silahkan dicek yang tadi Bapak Ibu guru tuliskan ada di depan bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu terlambat di sekolah itu merupakan hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Dan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran JOK, itu konsekuensi. Nah, di sini
bedanya itu sama-sama lari kok ada hukuman dan konsekuensi, kok berbeda? Kenapa? Karena kalau itu kan memang yang konsekuensi itu karena pelajaran PJOK, jadi kan memang udah terlambat di pelajaran itu mendidik. Konsekuensi itu terlebih kepada akibat yang dilaksanakan untuk mendidik, bukan menghukum. Tapi kalau hukuman itu akan menghukum anak. Kalau yang lari terlambat di sekolah itu dumane terlambat pelajaran apa? Lari seneng lapangan itu termasuk hukuman karena menghukum. Kalau yang PJOK itu kan tidak. Hitung-hitung pemanasan lari gitu. Gitu ya Bapak Ibu, itu perbedaannya konsekuensi dan hukuman. Nah itu sudah tadi saya jawabkan bahwa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Nah kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya memang harus terjadi karena kamu sudah melanggar kesepakatan kita, ya pasti terjadi. Nah, kalau hukuman tidak, menyakitkan pada yang melaksanakannya. Terus membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, jadi dihukum terus, dia akan sakit hati nanti sama ibu gurunya. Aku kok dihukum terus kalau peraturannya kayak lintang ada lintang. Kalau konsekuensi tidak, membuat anak merasa tidak nyaman tapi jangkanya pendek. Nah aku kok ini loh, itu tidak, tapi karena udah sadar diri, udah ada kesepakatan tadi itu. Nah anak akan membenci kedisiplinan, bukannya malah disiplin, malah tambah amburadul. Nah kalau konsekuensi enggak, anak jadi lebih menghargai. Oh iya, aku gini, oh besok aku nggak mau gini dia akan lebih dihargai. Terus bersifat memaksa atau paksaan. Kalau konsekuensi stimulus, merespon, motivasi, lebih kepada motivasi. Kalau hukuman menyakiti diri sendiri. Terus kalau konsekuensi mudah menyesuaikan diri anak itu. Terus hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi baik. Anak juga belajar menyembunyikan apa kesalahannya. Aku udah didukung, jadi aku ngapusi. Timbullah anak yang tidak jujur, ngapusi berbohong. Anak belajar, kalau konsekuensi belajar mematuhi aturan, karena dia lebih dihargai orang di uding-uding terus. Kalau gini hukuman tapi berdasarkan kesepakatan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bukan. Kalau sudah ada kesepakatan itu berarti konsekuensinya udah sadar diri, masing-masing menyadari. Kita bikin kesepakatan, misalkan Iya. saya sebagai guru bikin kesepakatan dengan siswa. Apabila kamu melanggar ini, makanya hukum apa gitu loh. Kita sepakati antara guru dengan siswa. Nah itu bukan hukuman, konsekuensi. Tapi konsekuensinya itu yang mendidik Pak. Misalnya kamu orang garap PR, lari ke lapangan, itu termasuknya apa? Hukum, karena menyakiti. Kalau ini kesepakatan, Kalau kesepakatan, bocahnya gini loh. Misalkan anaknya itu pengen, saya tuh orang garap pengen melayu Pak. disinilah Ada garap pengen melayu gitu. disinilah peran guru, Anggapannya Pak. dia bukan ini, saya itu bulan sadar diri. Peran guru itu menuntun Pak. Iya. Ini kok bocah melenceng. Ini kok bukan ini, sangat tapi melenceng. Diluruskan. Ini loh deh. Kita sepakatnya main tambah pinter yo. Kamu kurangi jam istirahat untuk kerjakan garapanmu. Tambahin. Enggak lari Pak, itu nanti aku kesel lari terus tiap hari. Enggak sekolah. Bukan begitu ya, anak saya itu malah pengen ya. Saya tuh pengen lari daripada ke PR ya. Daripada tuker pilih lari. Nah, disitulah kita berperan apa? Kita pilih alternatif apa? Solusi dari hukuman itu.
dengan karakter yang lebih kuat, ya, dengan restitusi. Nah, ini tadi keyakinan kita, ya Pak. Tadi yang kita bikin keyakinan dulu Pak, kesepakatan, jadi tidak peraturan atau hukum. Mengapa peraturan tidak peraturan saja, karena tadi peraturan itu menyakitkan. Jadi kita lebih kepada membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas kita berdasarkan kolaborasi antara guru dan murid. Karena apa? Di sini lingkaran pengaruh. Peraturan kelas kita turunkan menjadi sebuah kesepakatan bersama yang akan menimbulkan keyakinan kelas pada kita, para guru dan murid. Kelak akan menciptakan lingkungan positif dan budaya positif. Coba biar lebih paham lagi. Ini ada peraturan. Keyakinannya kelas apa kesepakatannya? Mangga. Di stigma warna kuning nggih. Ayo nggih, mangga. Jadi Bapak Ibu guru kita harus apa? Jangan pakai hukuman ya. Membuat keyakinan kelas. Peraturan diturunkan kesepakatan dan menjadi keyakinan. Peraturan diubah dari kalimat yang negatif ke kalimat yang lebih positif. Jadi akan terwujud atau tercipta suatu keyakinan di dalam diri anak-anak kita. Nah, saya di sini sudah menerapkan, pernah membuat keyakinan kelas. Pertamanya kita turunkan peraturan, terus kesepakatan kita buat akan terwujud suatu keyakinan. Di sini ada Bapak Ibu guru yang sudah pernah membuat. Ada Bu Benda, pripun pengalamannya? Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas itu, karena itu sudah kesepakatan dan keyakinannya ini merupakan usul dari anak-anak, jadi mereka lebih motivasi intrinsiknya, jadi mereka lebih bisa melaksanakan dengan kesadaran sendiri dan tidak merasa dipaksa. Oke, terima kasih. Betul sekali Bu Venda, bahwa kita mengumpulkan pendapat anak mau nengwe opo, sepakat opo, gitu Andi. Saya pernah dulu bikin keyakinan seperti itu, tapi keyakinannya berupa hukuman. Anak saya itu lebih suka dihukum gitu. Itu yang saya susah. Itu perlu didalami lagi muridnya Bapak ini. Susah kan? Gini dia gitu, senang lain loh ketimbang garap tugas. Nah, karena pada dasarnya itu kebutuhan anak kita itu harus memahami kebutuhan dasarnya masing-masing. Kebutuhan dasar itu ada berapa sih? Kebutuhan anak kita harus mengetahui kebutuhan apa sih yang harus dimiliki anak. Bertahan hidup, contohnya makan minum. Perlu diakui apa tidak? Perlu pengakuan. Pinter, bisa nggarap apa
jadi penghukum, apa jadi pemantau, apa jadi pembuat rasa bersalah, apa jadi teman, apa jadi manajer. Apa itu? Biasanya saya dulu sebelum saya belajar di PGD ini, saya memposisikan diri saya posisi kontrol sebagai teman, dan gampang menyampaikan kepada anak. Ternyata saya keliru. Di sini harus menjadi apa? Posisinya kita bukan sebagai teman atau penghukum, apalagi tidak boleh ya, pemantau ataupun pembuat rasa bersalah. Di sini yang terbaik adalah menjadi posisi manajer. Kita bisa dari posisi ini kita akan lebih kepada mengubah identitas anak yang gagal menjadi lebih sukses. Kalau yang penghukum itu akan fatal, akan gagal terus. Kalau teman sekilas mungkin akan terlihat baik, tapi pada dasarnya kurang baik, ada sisi negatifnya. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita akan berdiskusi dengan anak dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus-kasus yang dialami siswa itu. Karena apa? Mengembalikan kepada keyakinan siswa kita yang sudah kita sepakati tadi. Kesepakatan itu kita ingatkan, misalnya melanggar, apa sih kamu melanggar? Yang dilanggar punya keyakinan apa yang jadi lebih kepada sadar diri, tidak Nah, segitiga restitusi adalah solusi terbaik ketika kita menangani masalah-masalah murid. Ya, kita guru posisinya sebagai kontrol. Apa saja langkah-langkahnya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan siswa, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Apa saja langkahnya menstabilkan identitas? Nah, biasanya berbuat salah kita ngomong, ya manusiawi, kamu berbuat salah, ya apa-apa. Jangan langsung mengejar, kamu salah ya, kamu melakukan ini ya, kamu melakukan itu ya. Siswa ini seperti ini sih. Tapi kalau bodohnya kamu kemarin melakukan apa, kita kembalikan, ya apa-apa, manusiawi. Anak jadi tidak takut, jadi stabil. Perasaan anak itu stabil, lebih dihargai, orang dijudge. Jadi kita guru jangan mengejudge ya. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa tadi? Enggak, kalau anak saya kemarin minta diberi malah tambah dulu. Lah iya, jangan ya Pak Andi, mulai sekarang kita sudah belajar segitiga restitusi. Tak lulu kayak gitu tadi loh. Oke. Jadi setiap melakukan kesalahan tak lulu tambah dulu. Lah pelajaran mah lari mas seneng lari lagi. Kita yang memvalidasi kebutuhan itu tindakan, caranya bagaimana? Kalau anak ditanyakan, pastikan tadi apa? Seseorang itu melakukan itu karena ada alasan, mempunyai tujuan, langsung disalahkan si anak itu. Nah, kamu melakukan ini kenapa? Apa alasannya? Kita tanyakan seperti itu. Jangan kenapa gini. Wah, langsung malah tambah. Karena saya seperti itu. Kayak yatim problem belum. Ya, mati jadi gurunya. Bahasa Jawa seperti itu. Kayak yatim problem belum. Lah selanjutnya yaitu langkah ketiga, kita sudah menggali informasi dari siswa. Apa sih alasan melakukan itu? Kita tanyakan lagi keyakinan yang sudah kita sepakati tadi, yang kita sudah buat di kelas kita. Apa? Itu baik apa tidak? Kalau tidak baik, kamu melanggar apa? Jangan. Berarti bagaimana? Nanti anak itu akan sadar. Oh iya, aku salah Bu Guru, aku begini, aku tidak menghargai. Nah terus solusinya apa? Dia akan bisa
bisa mencari solusinya sendiri, bukan dari guru. Kamu kudu minta maaf. Itu berarti dari guru belum sadar. Tapi kalau kita menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan yang benar, menanyakan keyakinan, dia akan sadar dan kembali kepada keyakinannya dia, diterima di kelompoknya dia. Nah, ini contoh saya dalam menangani kasus Aska. Ya, kemarin ada pembulian di kelas saya yang menyebabkan tidak mau berangkat sekolah, dan saya menangani anak ini dengan segitiga restitusi. Ini langkah saya menanyakan. Itu ya. Sampai mawon. Oke, monggo Pak Haji, dahar nggih. Sampai mawon. Jalan. Ini suaranya belum terlihat biar ini contoh saya kemarin telah menangani siswa, salah satunya saya gunakan dengan penerapan segitiga restitusi. Alhamdulillah berhasil ya, anaknya sudah sadar diri dan tanpa saya menyuruh meminta maaf, dia meminta maaf dengan sendirinya, dan anaknya sudah kembali mau sekolah lagi dan mau berteman kembali sama si anak ini. Tidak kemudian ini kok gitu. iya, ini bluetoothnya kok enggak itu ya? Bluetoothnya enggak maunya Jadi Aska ini bu, yang membuli yang ini. ya, ini yang membuli dan anaknya Tapi dia kita dengan teman-temannya ya. Harusnya itu dikasih Buat masker kelompok, itu. buat kelompok dan dia mungkin tokohnya yang dipanggil. Dikasih masker itu pelaku itu. masker. Oh bisa, biar apa? Pelaku kok. Tidak, tapi kan ini contoh yang baik Pak. Saya terapkan segitiga restitusi dan alhamdulillah teman-temannya sudah mau menerima kembali. Tidak ada. Jadi kalau saya langsung menggunakan sebagai posisi kontrol menghukum, mungkin si anak ini akan jadi jauh tidak diterima di teman-temannya. Tapi saya gunakan segitiga restitusi, akhirnya si anak itu sadar dan apa? Saya membuat nyanyian yang anti bullying itu kepada siswa saya. Nah seperti ini nyanyiannya. Bisa nanti ditirukan di sekolahannya masing-masing. Ini saya ambil dari YouTube yang saya sebarkan untuk siapa tahu Bapak Ibu guru juga mengalami seperti saya pembulian di kelas. Begini salah satunya, di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada lawan, tak ada musuh, semua saling Tuhan. Tidak ejek-ejekan, tidak
ada orang tua Ada kolaborasi antar guru dan orang tua itu semua pihak. Saya tahu ya karena ada laporan. Kalau tidak ada laporan dan kita tidak tahu si anak itu nanti apa. kalau jantung berapa Tidak masuk itu saya tanya ini kenapa tidak masuk. Saya menemui orang tua saya, orang tuanya dan komunikasi. Dia akhirnya bercerita apa adanya dan akhirnya saya bisa menanganinya. Jadi di sini itu harus ada kolaborasi antara orang tua murid dan semuanya stakeholder, semua pihak yang terkait. Iki pribadi contohnya bisa keluar.
tepuk tangan, oke? Ambil tepuk tangan apa sambil? Ini saya. Barang Pasulina. Kerja Pancasila. Tanai. Dan untuk umpan balik serta refleksi bisa saya minta tolong Mbak Venda dari pelajaran. Kok itu mau penting yang ngono. Kalau benar ngeprank Bu. Baik, saya akan memberikan materi dari diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Krismiati tadi. Jadi dari materi yang sudah disampaikan Ibu Krismiati, di situ banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan dan pastinya nanti akan membawa manfaat untuk kami sebagai guru. Semoga bagi teman-teman yang belum mendaftar pendidikan guru penggerak segera tergerak untuk segera mendaftar, dan semoga Ibu Krismiati dalam pendidikan berjalan dengan lancar, sukses dan membawa manfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin sekiranya cukup sekian diseminasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa mengena hati Bapak Ibu Guru, bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan dunia pendidikan khususnya. Terima kasih atas segala kekurangannya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara sudah terlaksana. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya